Lodoi Tamus biasa dipanggil kakek atau bue dalam bahasa Dayak. Wajar saja sebab dirinya memang sudah berusia 74 dan memiliki cucu. Sejak 2021, Bue Lodoi hidup menduda karena sang istri meninggal dunia. Meskipun sudah pensiun sebagai PNS, Bue Lodoi tetap aktif antara lain bekerja sebagai pengelola pasar Pahandut Indah Palangkaraya. Selain itu, kakek Lodoi juga baru saja membuka kafe Barito Indah yang berlokasi di Jalan Temanggung Tilung 4, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sang kakek tinggal di sebuah rumah di kawasan Pahandut, Palangkaraya. Anak-anaknya rutin berkunjung. Seperti pada Kamis siang 8 Juni 2023, Nofrianti, salah satu anak Lodoi Tamus, datang ke rumah sang ayah. Dia heran saat melihat pintu terkunci dan ayahnya tidak ada di rumah, padahal mobil terparkir di halaman. Nofrianti mencoba menghubungi HP ayahnya beberapa kali, tapi tidak aktif. Dia mencoba menghubungi nomor HP lainnya. Terdengar suara seorang pria menjawab, tapi bukan suara ayahnya. "Ini siapa?" tanya Nofrianti. "Dadan," jawab pria itu. Dadan merupakan karyawan dan orang kepercayaan Lodoi Tamus yang ikut mengelola pasar Pahandut Indah. "Kok HP bapak saya ada di kamu?" tanya Nofrianti heran. Dadan menjawab HP itu memang sengaja dititipkan Bue Lodoi padanya agar baterainya diganti. "Bapak saya kemana ya?" tanya Nofrianti lagi. Dadang menjawab, "Bue pergi ke pemakaman saudaranya." Nofrianti kaget. Setaunya tidak ada pemberitahuan di grup WA keluarga tentang anggota family yang meninggal. "Di mana tempat orang meninggalnya?" Nofrianti penasaran. "Tidak tahu karena Bue tidak memberitahu tempatnya," jawab Dadan. "Pulangnya kapan dan perginya dengan siapa?" tanya Nofrianti. "Kata Bue kalau bisa pulang hari ini juga dan katanya pergi dengan keponakan." Nofrianti kemudian menghubungi saudara lainnya dan teman-teman ayahnya, tapi tak seorang pun tahu keberadaan pria itu. Esoknya, Jumat siang 9 Juni 2023, Nofrianti kembali mendatangi rumah ayahnya, tapi sang ayah belum juga pulang. Dia kembali menghubungi Dadan dan menanyakan keberadaan ayahnya, tapi Dadan menjawab tidak ada. "Kalau bapak saya sudah pulang atau menghubungi kamu, tolong kasih tahu saya," kata Nofrianti pada Dadan. Nofrianti kembali mencoba menghubungi HP ayahnya, tapi sama seperti kemarin HP tidak aktif. Keesokan hari Sabtu 10 Juni, Nofrianti menerima telepon dari Yulita, adiknya. Yulita menanyakan kondisi kesehatan ayah mereka. Nofrianti bilang setaunya sang ayah baik-baik saja, tapi sudah 2 hari HP-nya tidak bisa dihubungi dan rumah dalam keadaan terkunci. Setelah berembuk, mereka pun sepakat melaporkan hilangnya sang ayah Lodoi Tamus ke Polres Palangkaraya. Esoknya Minggu 11 Juni, keluarga Lodoi Tamus membuka paksa pintu dapur rumah Lodoi. Dan apa yang mereka saksikan? Apakah sesuatu yang mengerikan? Tidak, seisi rumah tampak normal. Sungguh aneh dan misterius. Kemana perginya Lodoi Tamus? Senin pagi 12 Juni 2023, warga desa Kayu Bulan, Kabupaten Kapuas melaporkan penemuan mengerikan sesosok jasad tertelungkup di aliran Sungai Luhing. Polisi yang segera datang dan mengamankan TKP melihat jasad laki-laki tertelungkup di air sungai yang dangkal dengan menggunakan masker. Tangan dan kakinya diikat tali. Jasad segera dievakuasi ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Untuk menemukan identitas jasad, polisi mengecek daftar orang hilang dan mendapatkan informasi Lodoi Tamus, warga Pahandut, dinyatakan hilang oleh keluarganya. Polisi pun menghubungi keluarga Lodoi dan menyampaikan informasi penemuan jasad laki-laki di desa Kayu Bulan, Kapuas. Mungkinkah jasad itu Lodoi Tamus? Polisi mengirimkan foto dan video jasad lewat HP kepada pihak keluarga. Untuk memastikan lebih lanjut, pihak keluarga diminta datang langsung ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya guna mengidentifikasi jasad. Begitu melihat jasad, pihak keluarga membenarkan jasad itu adalah Lodoi Tamus yang hilang sejak 4 hari lalu. Keluarga besar, kerabat, dan teman-teman terguncang atas kejadian tragis yang menimpa Lodoi Tamus. Siapa yang tega membunuh seorang kakek berusia 74 tahun?
Pada 14 Juni, 2 hari setelah ditemukan tewas, Lodoi Tamus dimakamkan di samping makam istrinya di TPU di Cilikriwut, Palangkaraya. Pemakaman diiringi isak tangis anak-anak Lodoi Tamus dan sanak saudara. Yulianson, anak tertua Lodoi, mengaku sangat berduka sang ayah meninggal dengan cara tragis. Yulianson mohon kepolisian mengungkap kematian sang ayah yang janggal. Jika melihat kondisi saat ditemukan, ada dugaan tindak kekerasan kepada orang tua kami, perampokan dan pembunuhan. Bapak memiliki beberapa perhiasan emas. Sehari-hari beliau mengelola pasar Pahandut Indah bersama rekan kepercayaannya Dadan. Kami minta polisi segera mengungkap kasus ini. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Polisi melakukan investigasi dan menanyai berbagai pihak. Seminggu setelah penemuan jasad pada 19 Juni 2023, polisi meringkus 3 pelaku di tempat terpisah di kota Palangkaraya. Mereka adalah Fofo, Ajo, dan Rama. Fofo mengaku dirinya lah otak di balik pembunuhan Bue Lodoi. Saya cemburu dan sakit hati padanya. Semudah itukah karena cemburu dan sakit hati lalu memutuskan untuk membunuh? Apakah motif itu masuk akal? Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, ketiga terdakwa mengungkap kronologi kejadian. Begini ceritanya. Fofo dan Ajo bekerja di kafe Barito Indah milik Bue Lodoi, sedangkan Rama adalah teman mereka. Di persidangan, Fofo mengatakan dirinya cemburu dan sakit hati pada sang kakek. Fofo cemburu karena menurutnya Bue Lodoi dekat dengan pacarnya dan pernah memeluk pacarnya. Selain itu, Fofo juga sakit hati karena Bue Lodoi pernah memarahinya di depan pengunjung kafe. Karena cemburu dan sakit hati itulah akhirnya Fofo memutuskan membunuh Bue Lodoi. Namun dia tidak berani melakukannya sendirian. Pada 3 Juni, yakni 5 hari sebelum pembunuhan, dia ajak Ajo dan Rama untuk membunuh Bue Lodoi. Ajo dan Rama menolak, tapi Fofo tidak kehabisan akal. 2 hari kemudian pada tanggal 5 Juni dia kembali bujuk Ajo dan Rama untuk membantunya menghabisi sang kakek. Kali ini dia memberi iming-iming Ajo dan Rama boleh mengambil apa saja barang berharga milik sang kakek setelah pria itu tewas. Akhirnya Ajo dan Rama setuju. Pada hari H, Kamis pagi 8 Juni 2023, sesuai perintah Fofo, Ajo menyewa sebuah mobil Avanza untuk 2 hari. Ajo kemudian menjemput Rama dan Fofo. Mereka pun menetapkan pembagian tugas. Fofo yang menyetir mobil, sedangkan Ajo dan Rama nantinya bertindak sebagai eksekutor. Senjata pembunuh berupa tali dan martil juga sudah disiapkan. Pukul 9 pagi, mereka berangkat menuju rumah Lodoi Tamus di kawasan Pahandut. Fofo sebelumnya sudah mengajak Bue Lodoi untuk menghadiri acara pernikahan saudara Fofo di daerah Timpah. Padahal sebenarnya acara pernikahan itu bohong, cuma akal-akalan Fofo agar sang kakek mau ikut bersama mereka. Fofo mengatur tempat duduk di mobil. Ajo disuruh duduk di belakang sopir, sedangkan Rama duduk di kursi paling belakang. Saat itu, Fofo dihubungi Bue Lodoi lewat telepon yang menanyakan apakah jadi pergi ke Timpah. Fofo menjawab, "Jadi, kami sedang menuju rumah Bue." Setiba di rumah Bue, Lodoi sudah menunggu dan langsung naik ke mobil. Dia duduk di samping Ajo, sedangkan di belakang Bue Lodoi duduk Rama. Mereka mampir sebentar membeli beberapa botol minuman anggur. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap sambil Bue Lodoi minum anggur. Fofo yang melihat Bue Lodoi membawa perhiasan emas lalu berkata dirinya juga ingin memakai kalung. Lodoi lalu menyerahkan seuntai kalung padanya. "Kalau mau pakai, pinjam saja kalung ini," kata Lodoi pada Fofo yang kemudian memakai kalung itu. Mobil terus melaju. Sementara itu Bue Lodoi tertidur pulas usai minum anggur. Fofo, Ajo, dan Rama bersiap-siap. Setiba di simpang Timpah Pujon arah Buntok, aksi pun dimulai. Rama yang duduk di belakang Bue Lodoi langsung menjerat leher pria itu dengan tali. Bue Lodoi yang tidur terbangun, megap-megap kesulitan bernafas. Ajo yang duduk di sebelah Bue segera menghantamkan martil 5 kali ke dada pria itu. Bue Lodoi sempat merintih, kemudian diam tak bergerak lagi. Ajo menempelkan telinga ke dada sang kakek untuk memastikan pria itu tidak bernafas. Tugas pertama beres sudah.
Tapi Vovo CS sempat kebingungan di mana mereka akan membuang tubuh kakek. Hari sudah malam, hingga beberapa kali mobil mereka memutari wilayah Timpah Pujon di Kabupaten Kapuas untuk mencari lokasi yang tepat. Saat menemukan aliran sungai Luhing yang sepi di desa Kayu Bulan, Vovo menghentikan mobil. Terlebih dulu mereka jarah seluruh barang-barang berharga milik Bue Lodoi berupa uang tunai dan perhiasan emas, kemudian mengikat tangan dan kaki sang kakek dengan tali sebelum membuang tubuh Lodoi ke gorong-gorong aliran sungai Luhing. Setelah itu, mereka pulang. Demikianlah kurang lebih pengakuan para terdakwa di persidangan tentang kronologi kejadian. Di persidangan turut dihadirkan saksi-saksi antara lain Novrianti dan Yulita, anak Lodoi Tamus. Menurut mereka, seminggu sebelum kejadian, Lodoi Tamus mengatakan kepada anak-anaknya dia mendirikan kafe Barito Indah. Pengelolaan kafe diserahkan kepada Vovo, juga Yulia Pitaloka yang merupakan kerabat mendiang istri Lodoi. Kafe ini yang mengelola mereka. Kalian jangan marah ya, kata Lodoi kepada anak-anaknya. Lodoi juga ingin anak-anaknya berhubungan baik dengan para pekerja kafe. Pada 4 Juni, Lodoi mengajak Novrianti dan Yulita bertemu para pekerja, yakni Vovo, Ajo, dan Yulia. Lodoi ingin kedua anak perempuannya memberi nasihat kepada mereka. Saat itu Yulita menasihati, "Bapak sudah memberikan kepercayaan pada kalian. Tolong kelola kafe dengan baik dan tolong juga jaga Bapak seperti menjaga Bapak kalian sendiri." Di persidangan, Novrianti mengatakan dirinya terakhir kali bertemu sang ayah di rumah sang ayah pada Rabu 7 Juni 2023 untuk mengantar makanan. Saat itu dia lihat ayahnya memakai kalung emas, meskipun sebenarnya tidak setiap hari sang ayah memakai perhiasan emas. Esoknya ketika datang lagi, dia heran mendapatkan rumah sang ayah terkunci dan sejak itu sang ayah tidak pulang. Menurut Novrianti, selain HP, barang-barang berharga lainnya milik sang ayah hilang, yakni seuntai kalung emas dengan berat 100 gram, sebuah liontin emas 10 gram, sebuah cincin emas 10 gram, dan 1 cincin batu akik. Menurut Novrianti, biasanya dia dan saudara-saudaranya yang lain meminjam perhiasan emas kepada sang ayah dan setelah itu akan mengembalikannya. Sebab itu mereka tahu tempat penyimpanan perhiasan. Tapi sekarang perhiasan itu tidak ada lagi di lemari penyimpanan dan anak-anak tidak tahu siapa yang mengambilnya. Novrianti juga mempertanyakan tentang uang tunai 250 juta milik ayahnya yang disimpan di rumah dan kemudian raib entah kemana. Menurut Novrianti, saat terakhir kali bertemu, sang ayah sempat memperlihatkan uang 250 juta tersebut yang disimpannya di dalam tas kecil. Ketika itu Novrianti bertanya, "Uang ini untuk apa, Pak?" Lodoi menjawab, "Saya mau nikah, saya mau beli rumah dan mobil, tapi mobilnya kamu yang menjamin." Novrianti mengingatkan, "Kalau mau nikah cari orang yang benar-benar bisa mengurus Bapak, karena Bapak sudah tua." Lodoi lalu menjawab, "Iya, orangnya bisa mengurus Bapak." Siapa sebenarnya yang akan dinikahi Lodoi Tamus? Menurut Novrianti, orang tersebut adalah Vovo. Tapi di persidangan, Vovo membantah hal itu. Tidak ada hubungan khusus di antara dirinya dan Bue Lodoi dan mereka tidak pernah berniat menikah. Perihal uang 250 juta milik Lodoi, Vovo juga tidak tahu menau. Dia menegaskan motifnya membunuh karena cemburu Lodoi dekat dengan pacarnya. Selain itu dirinya juga sakit hati karena Lodoi pernah memarahinya di depan pengunjung kafe. Tapi Novrianti meragukan motif Vovo karena cemburu dan sakit hati. Sebab mengapa ujung-ujungnya Vovo CS menjarah seluruh barang berharga milik korban? Novrianti mengatakan kondisi jasad ayahnya sangat mengerikan. "Sangat sadis perbuatan wanita jadi-jadian ini, Pak Hakim, membunuh ayah saya. Sadis sekali mereka ini, Pak." Novrianti tidak habis pikir. Ayahnya sudah membuka peluang kerja, memberi modal agar kafe berjalan, namun para pelaku malah memperlakukan ayahnya dengan kejam, seperti binatang saja cara membunuhnya. Novrianti juga mengatakan sehari sebelum Lodoi Tamus dimakamkan, dengan tenang Vovo dan pacarnya datang melayat ke rumah. Saat itu Novrianti melihat sikap Vovo normal, tidak ada gelagat mencurigakan meski Novrianti tidak bisa melihat raut wajah Vovo dan pacarnya karena keduanya memakai masker.
Di persidangan, Ketua Majelis Hakim Saptono menawarkan upaya perdamaian antara ketiga terdakwa dan pihak keluarga Lodoy Tamus. Sebagai orang Timur dan beragama, kita harus berusaha agar kasus ini tidak berlanjut lagi dan berpengaruh di masa depan. Jadi tidak ada dendam-mendendam. Demikian kata Hakim Saptono yang juga menegaskan proses hukum tetap akan berlanjut meski kedua pihak saling memaafkan. Jadi saya tawarkan bagaimana kalau terdakwa minta maaf, tanya Hakim kepada Yulita, anak Lodoy Tamus. Kalau meminta maaf Pak Hakim harus setulusnya. Kami juga di situ inginkan mereka jangan meminta maaf sepenuhnya, tapi harus jika ingin mengaku aja semuanya. Jadi masih banyak yang sepertinya yang ditutup-tutupi dari kasus ini. Jadi kami harapkan ini kami serahkan ke pengadilan hukum di negara kita supaya benar-benar diadili secara adil, seadil-adilnya, sehingga kami pun merasa puas jika orang tua kami ini benar mendapatkan keadilan gitu. Lalu Hakim menanyakan pendapat Nofrianti, anak Lodoy lainnya. Nofrianti menjawab, "Kami ini keluarga pemaaf Pak Hakim. Sampai sekarang kami tidak mendatangi para pelaku atau meneror keluarga mereka. Tidak pernah Pak, karena kami fokus dan percaya pada aturan hukum." Ketua Majelis Hakim kemudian bertanya pada para terdakwa, "Bagaimana, mau minta maaf?" Para terdakwa menjawab, "Mau." Fofo yang pertama maju, lantas bersimpuh, berlutut di ruang sidang di hadapan Nofrianti dan Yulita yang tampak membeku. Sambil menangis, Fofo mengucapkan permohonan maaf. "Saya mengaku bersalah dan mewakili keluarga besar, saya mohon maaf atas perbuatan saya yang sudah merugikan keluarga korban dan menghilangkan nyawa Bapak Lodoy Tamus. Mohon ampun, Kak." Nofrianti tak kuasa menahan diri. "Teganya kamu dengan abahku." Ketua Majelis Hakim segera minta Nofrianti untuk sabar. Nofrianti kemudian berkata, ternyata dirinya tidak bisa memaafkan perbuatan para pelaku. Yulita pun sama dengan kakaknya menyampaikan kekesalannya atas kekejaman para pelaku. Dan demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyatakan Fofo, Ajo, dan Rama terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Mereka divonis 18 tahun penjara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Herlina alias Fofo binti Tato R telah terbukti secara menyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Wanita jadi-jadian, demikian Nofrianti menyebut ketiga pelaku. Sedangkan pihak Polda Kalimantan Tengah menyebut mereka trio lesbian penyuka sesama jenis. Herlina alias Fofo, Triwati Lestari alias Ajo, dan Mustika Rahayu alias Rama adalah lesbian yang selalu berpenampilan seperti tomboy dan laki-laki. Herlina sudah punya pacar, seorang perempuan yang tidak diungkap identitasnya. Dan menurut pengakuan Herlina, pacar lesbinya itulah yang dekat dengan Bue Lodoy sehingga dirinya cemburu. Entah benar motif Herlina alias Fofo membunuh karena cemburu dan sakit hati, yang pasti dari hasil pembunuhan itu, para pelaku berhasil mendapatkan harta benda Bue Lodoy berupa uang tunai 2,8 juta, serta perhiasan emas berupa kalung dan cincin. Uang tunai 2,8 juta mereka pakai untuk membayar sewa mobil dan bensin. Sedangkan perhiasan mereka jual di Facebook dengan harga total 45 juta rupiah. Uang itu mereka bagi bertiga, masing-masing mendapat 15 juta. Dengan uang itu, mereka kompak membeli iPhone Pro Max. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Siksa, berikan dia kayaknya miksanya juga. Utama kita Lena. Anjing yang dimakan itu nah. Itu manusia yang dimakan itu. Maka Tuhan